Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan semua yang menonton live streaming, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus sangat luar biasa kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat rohani yang terus Engkau limpahkan kepada kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah berjalan dan akan terus berjalan dan terus diberikan sukacita kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul di sini di gereja-Mu yang kudus ini di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir maupun yang belum hadir dan juga yang menyaksikan lewat live streaming. Kau kiranya kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa terfokuskan pada pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Jemaat semua dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. 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 Baik, selamat pagi untuk kita semua yang hadir di sini, ya, dan juga yang untuk menonton, yang menonton berkesempatan untuk menonton live streaming di lewat Facebook, ya. Sangat bersuka cita hari ini, ya, kita semua, dan senang sekali juga saya bisa kembali berdiri di mimbar ini untuk membagikan firman Tuhan, ya, sharing kita semua hari ini tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin ada sedikit sukacita dalam arti karena tadi lewat kesaksian dari Pak Dales, kemudian kesaksian dari Pak Charles juga, gembala kita di gereja ini, itu kita mendapati bahwa kasih karunia ini yang tentunya menjadi misi kita sebagai orang percaya, ya, itu semakin disebarluaskan, dan itu merupakan hal yang luar biasa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Kenapa saya bilang di tengah-tengah kondisi seperti ini? Justru kondisi yang kita tidak kira bahwa kasih karunia itu bisa disampaikan, ternyata kita sudah bisa berubah mindset bahwa kondisi yang sekarang yang kita lewat hanya Zoom, ya, maksudnya dulu kita tidak bisa berpikir bahwa ya kasih karunia itu atau firman Tuhan itu sepertinya lebih efektif kalau ketemu, ya. Maksudnya saya bisa bilang bahwa bukan tidak efektif kalau kita lewat online, begitu. Maksudnya ini semua hanya mindset, karena kita semua ini beradaptasi, ya, beradaptasi dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita, dan itu adalah daya juang orang-orang percaya. Daya juang kita diuji di kondisi seperti ini. Apakah kita orang-orang percaya masih bisa, atau kasih karunia ini apakah masih bisa tersampaikan di dalam kondisi memang yang tidak kita duga-duga. Tapi kasih karunia itu luar biasa kepada orang-orang percaya. Amin. Dan itu masih tersampaikan, dan puji Tuhan kita banyak sekali pelayanan-pelayanan yang disampaikan, dia layani oleh Pak Dallas, kemudian Pak Charles, ataupun kita semua yang di sini, ya. Kita tidak tahu mungkin kehidupan sehari-hari, tapi kita percaya bahwa orang percaya ini misinya adalah pemberitaan firman Tuhan, ya. Itu sangat luar biasa bagi kita. Dan juga untuk anak-anak sekolah minggu, tadi saya sedikit agak terkenang masa lalu, ya. Kalau tadi saya lihat Berkat, dia nyanyi sangat karena mungkin saya kurang tahu, mungkin sudah tahu lagunya atau belum, tapi dia merasa bahwa karena sukacita Tuhan juga yang Tuhan limpahkan kepada dia. Saya jadi teringat kalau dulu kita masih seumuran, umur SD, mungkin Friko, Yeni, kemudian Cherry, kemudian ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang lainnya yang begitu semangat, begitu ya, yang begitu semangat, yang begitu luar biasa, begitu bisa merasakan kasih karunia itu dari sedini mungkin, ya. Jadi saya ingat dulu masih kecil sekali, ya, masih kecil, masih belum tahu apa-apa, kemudian dilayani oleh ibu gembala sebagai
guru sekolah minggu ya, sekolah minggu sampai sekarang juga. Dan dulu kita pernah juga memiliki kelompok kecil ya Pak ya. Kalau dulu namanya jadi di lingkungan sini, di lingkungan sekitar sini kita kadang setiap malam Rabu, malam Kamis kalau tidak salah itu selalu ada pembinaan iman Kristen anak namanya PIKA, pembinaan iman Kristen anak, dan itu yang datang bisa hampir 30 sampai 40 orang dan kita layani di gereja. Waktu itu belum di sini, masih di sebelah sana. Dan itu seketika saya merasa bahwa memang kita sebagai orang-orang kudus, firman Tuhan ini bisa mencakup ke semua umur, ya, ke semua umur. Tidak terbatas umur itu, kapan saja ingin belajar firman Tuhan. Bahkan sedini mungkin kita bisa lihat Joel. Kalau kita secara pemikiran manusia, apa yang bisa dia mengerti? Tapi kasih karunia Tuhan itu kacamata manusia, beda dengan firman Tuhan, kacamata Allah. Ya, itu mencakup keseluruhan dan itu menjadi suatu pemacu untuk kita. Maksudnya sedini mungkin anak-anak itu sudah bisa belajar tentang firman Tuhan, apalagi kita yang sudah dewasa. Begitu ya, amin ya. Semoga karena kasih karunia itu akan selalu ada dan selalu baru setiap saat, ya. Dan rahmatnya tidak akan pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Loh, kok selesai? Langsung yang saya itu saja. Maksudnya kesaksian ya, intro untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan terus berlanjut ya, Bapak Ibu. Baik, saya ingin mengajak kita sekarang untuk merenungkan bahwa kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang kudusnya Tuhan, ya. Apakah kita harus sepemikiran di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih karunia? Kita semua yang hadir di sini, dan pentingnya bersehati sepikir di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus itu merupakan hal yang luar biasa. Nah, saya ingin membawa kita semua membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita, ya. Dari Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9, ya. Ini akan menjadi hal yang menarik sekali ya untuk kita semua renungkan pada pagi hari ini. Dan ini menjadi satu hal yang tentunya harus kita terapkan sebagai orang-orang kudus juga. Tentunya kepada keluarga, terlebih lagi kepada orang-orang percaya, sesama orang kudus, sesama orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan membaca Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu kita akan membaca secara bergantian saja supaya kita semua menyimak ya. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua yang ayat yang genap. Baik, kita mulai. Filipi pasal 4 ayat pertama dan sampai ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintika kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Klemenis dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya, kitab Filipi ini kita tahu adalah satu surat ya yang ditulis oleh rasul kita, rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus, dan ditulis sangat indah. Amin ya, Bapak Ibu ya. Ya, dan kita perlu tahu bahwa Paulus menulis surat Filipi ini itu ketika dirinya sedang di dalam penjara. Ya, penjara di mana? Di Roma. Ya, tetapi firman ini justru membebaskan, kita bisa bilang membebaskan ya, membebaskan orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan dari rasa ketakutan dan kekhawatiran menghadapi hidup di dunia ini. Kita akan lihat seperti apa yang dimaksudkan. Karena Paulus tahu, Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, ada banyak hal yang bisa mengkhawatirkan jemaat. Kalau dalam hal ini mengkhawatirkan jemaat Filipi pada saat itu, ya. Bisa datang dari mana? Dari tekanan pemerintah Romawi, karena kita tahu di sana luar biasa tekanannya terhadap kekristenan pada saat itu, membenci kekristenan pada saat itu. Ya, kemudian bisa juga dari orang-orang Kristen tersebut, dari orang-orang Kristen yang masih memegang teguh hukum sunat Yahudi, ya, sunat Yahudi, yang tidak suka pengajaran kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya. Jadi di dalam kalangan sendiri pun ada yang menjadi batu sandungan, ya, yang tidak suka dengan pengajaran kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus, seperti yang mengganggu imannya jemaat Galatia. Itu yang terjadi pada jemaat Galatia ya. Nah, bisa juga dari tekanan jasmani seperti ekonomi, perekonomian, kemudian kesehatan, kemudian ada lingkungan alam dan sekitarnya, dan lain hal, ya, dan sebagainya. Nah, itu juga, hal tersebut juga keadaan Rasul Paulus ini menuliskan firman Tuhan ini, ada banyak alasan untuk dia menjadi khawatir sebagai manusia. Tentunya ada banyak alasan dia untuk menjadi khawatir, ya kan? Apa saja? Tentu kita tahu. Mungkin kita nggak tahu ya secara spesifik, ya, karena kita mungkin belum ada yang dipenjara di sini ya, punya pengalaman dipenjara di sini. Karena Tuhan mudah-mudahan tidak ada seperti itu ya. Karena kalau di dalam kalau kita melihat pengalaman Rasul Paulus ini di dalam penjara, apa yang bisa terjadi? Banyak hal bisa terjadi. Yang kita bisa bayangkan adalah hal buruk. Ya, hal buruk. Contoh, dia pasti di penjara. Kita tidak tahu sistem pemenjaraan pada waktu dulu ya. Kita mungkin kurang tahu. Kalau di sini mungkin hanya dimasukkan ke dalam sel, kemudian bersama dengan tahanan-tahanan yang lainnya. Tapi kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi di dalam. Kalau dulu mungkin di dalam penjara tidak hanya di penjara, tetapi mungkin saja diikat. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi kita mungkin memikirkan the worst case-nya saja yang bisa terjadi. Begitu. Di penjara mungkin dia diikat bersama dengan seorang prajurit, kemudian makanan pasti terbatas. Ya kan? Makanan pasti terbatas, tidak mungkin bisa sama-sama makan dengan berkelimpahan seperti orang-orang bebas lainnya. Itu menjadi hal yang bisa membuat kalau dia tidak memiliki keteguhan hati yang kuat. Kalau misalnya orang-orang sekarang bisa bilang bahwa mengganggu mental health, ya, kesehatan mental. Itu yang terjadi, ya, pasti akan terjadi. Dan kemudian apalagi bertemu orang-orang juga terbatas. Tidak bisa semua kita ketemu orang di dalam penjara, karena itu hukuman. Semua terbatas, semua serba terbatas. Kesehatannya tentu juga bisa terancam.
ya, tidak bisa mendapatkan suplai makanan yang baik, tentunya akan berpengaruh kepada tubuh. Kalau berpengaruh kepada tubuh, kita sudah bisa memikirkan halusinasi atau apapun yang bisa mengakibatkan kesehatan akan menurun. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Perlakuan yang tidak adil dari orang-orang Romawi di sekitarnya. Banyak hal yang bisa menjadi alasan Paulus untuk khawatir. Bagaimana dia bisa memikirkan orang lain sedangkan dirinya sendiri saja di dalam tekanan yang sangat luar biasa. Tetapi justru dari kondisi yang banyak tekanan, Bapak Ibu, demikian Allah munculkan firman-Nya melalui Rasul Paulus ini. Ya, dituliskan untuk meyakinkan betapa kuasa kasih karunia, ya, Tuhan, kasih karunia Tuhan terdapat di dalam Injilnya, di dalam firman Tuhan yang sanggup memberikan apa? Sukacita. Apa itu menjadi halangan untuk Paulus, Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak. Itu menjadi alasan dia sukacita, tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan selalu cukupkan kepada setiap orang yang percaya. Kepada setiap orang yang percaya. Termasuk kepada siapa? Kepada kita yang hidup di zaman kasih karunia saat ini. Amin ya Bapak Ibu. Karena kasih karunia itu mengalir melalui iman. Hanya melalui iman. Jadi kalau tidak melalui iman, apakah kasih karunia itu kasih karunia Allah tetap ada atau tidak? Kasih karunia Allah kita sepakat mengalir melalui iman. Jadi kalau tidak melalui iman, kasih karunia Allah itu tetap ada atau tidak? Ada, Bapak Ibu. Kasih karunia Allah itu tetap ada. Tetapi apa? Tetapi kita tidak memanfaatkannya. Tidak dimanfaatkan kasih karunia Allah itu. Amin ya? Amin Bapak Ibu ya? Baik, kemudian selanjutnya untuk Bapak Ibu itu, mari sekalian kita melihat keajaiban anugerah Tuhan ya, yang tentunya dinyatakan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan, firman-Nya di dalam surat Rasul Paulus ini kepada jemaat kudusnya Tuhan di Filipi sebagai salah satu sumber sukacita yang luar biasa yang tentunya kita juga bisa sampai rasakan pada hari ini, dan itu yang luar biasa ya. Kita tidak tahu pengalaman Paulus seperti apa, tapi hanya dengan membaca kemudian melihat semua tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita juga menjadi sukacita. Bapak Ibu, itulah luar biasanya kasih karunia Allah. Oke, dan pengharapan kita yang sangat besar tentunya dalam menghadapi pertanggungjawaban kehidupan selama kita masih Tuhan beri waktu untuk melayani Dia. Nah, ini yang akan menjadi menarik Bapak Ibu. Kita akan kita bisa bilang breakdown ya. Ini karena ada beberapa ayat 1-9 kita akan melihat apa saja Bapak Ibu yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, dan berkewajiban seperti apa. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus bersehati sepikir di dalam anugerah Tuhan. Tetapi hal yang seperti apa? Kemudian kita akan lihat bahwa dimulai dari pasal yang keempat, ayat yang pertama. Mari kita lihat Bapak Ibu semua. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, ya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kita melihat terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa ada hubungan yang sangat erat. Ya, ada hubungan yang sangat erat antara Paulus, tidak hanya erat tetapi juga kuat, antara Paulus dengan sebagai pelayan yang dipilih langsung oleh Tuhan dengan jemaat kudusnya Tuhan di Filipi. Ya. Tetapi kita harus ketahui bahwa memang sudah sepatutnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, sudah seharusnya sepatutnya demikian. Karena apa? Karena Paulus sebagai rasul bangsa lain, dengar baik, telah Allah pilih dan tentukan untuk menyatakan Injil rahasia Allah. Kalau kita belajar
Kita sudah mengetahui bahwa kita hidup di zaman kasih karunia, di zaman misteri yang tidak pernah dibukakan kepada siapapun, ya. Injil rahasia Allah, sehingga jemaat Filipi ini dan kita saat ini mengerti arti pentingnya keselamatan kekal. Berdasarkan apa? Berdasarkan iman dan pengorbanan Kristus Yesus. Ya, berdasarkan pengorbanan Kristus Yesus yang mati di kayu salib, yang sudah sampai juga bukan hanya pada jemaat Filipi, ya, pentingnya keselamatan kekal, karena keselamatan kekal ini beda dengan keselamatan bangsa lain dengan bangsa Israel. Kita percaya kepada pengorbanan Kristus Yesus yang mati di kayu salib, dan itu yang harus kita imani. Tetapi bukan hanya kepada jemaat Filipi, yaitu yang disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri sebagai pelayan, tetapi juga kepada kita. Bahkan tidak hanya kepada kita, Bapak Ibu, kepada semua orang yang akan percaya di masa mendatang. Itu harapan, hope. Semua orang akan percaya, dan itu kerinduan kita melalui firman Tuhan. Amin ya. Membangun hubungan yang sangat baik antara siapa? Pelayan dan jemaat. Jemaat dengan jemaat, agar selalu bersikap satu tujuan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bersehati sepikir, membangun hubungan yang baik. Tentu kita bisa membangun hubungan dengan keluarga kita, ke teman kita, ke kerabat kita, yang dalam tanda kutip mungkin mereka belum pernah mendengar firman kebenaran. Terlebih juga kepada kita semua, orang sesama orang-orang percaya, justru harus mempunyai hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan hubungan kepada yang lain, kepada keluarga atau jasmani. Maksud saya bukan berarti itu yang lebih utama yang Tuhan inginkan. Tentu kita akan menjaga hubungan kita dengan yang lain, tetapi terlebih kepada orang-orang percaya, karena kita satu iman. Amin ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Paulus menyebut jemaat Filipi yang kukasihi, apalagi kurindukan. Kemudian disebut apa lagi? Sukacitaku dan mahkotaku. Ada sesuatu dalam tanda kutip kenegatifan di situ? Tidak ya. Sukacita itu pasti positif. Mahkotaku sesuatu hal yang sangat mahal, sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Luar biasa. Paulus tidak menyebutkan kata-kata seperti itu kalau kita bisa membaca semua surat Rasul Paulus kepada jemaat yang lainnya. Ya, kalau kita mungkin bisa membaca di surat-surat Rasul Paulus yang lain, dia tidak mengatakan itu kepada semua jemaat. Kepada jemaat Korintus tidak, bukan seperti kepada jemaat Galatia, tetapi memang perasaannya pasti akan sama. Seperti itu kepada setiap jemaat, ya. Tapi dia ingin mendeklarkan bahwa jemaat Filipi ini menjadi istimewa, sedikit lebih istimewa, begitu ya. Tetapi sukacita Paulus terhadap jemaat yang dilayaninya pasti semua sama, karena dia adalah pelayan kasih karunia, begitu ya. Jadi rupanya Bapak Ibu, hubungan kesatuan hati Paulus dalam pelayanan bersama jemaat Filipi ini sudah sangat terpuji, ya. Dan terbukti jemaat Filipi sudah berkali-kali menunjukkan apa? Wujud ketaatan mereka kepada Kristus dalam hal saling mengasihi satu dengan yang lain. Perlu diketahui oleh kita semua Bapak Ibu yang menonton juga di live streaming, ada juga jemaat yang kurang menghormati Rasul Paulus. Pasti ada Bapak Ibu. Ada.
agak lain memang. kalau kalau cuma seperti ini ya, pasti ada, pasti ya. Seperti itu, seperti contoh jemaat Korintus. Kita bisa lihat misalnya jemaat Korintus mengabaikan apa? Pengajaran dari nasihat Rasul Paulus. Apakah mereka tidak percaya? Percaya. Mereka jemaat Allah. Mereka jemaat Tuhan Yesus. Dan kita bisa lihat hasilnya Bapak Ibu adalah jemaat Korintus terlalu banyak sekali masalah, ya, banyak sekali masalah, struggle yang tidak sesuai dengan panggilan Injil Kristus, sehingga menjadi terlihat bahwa mereka kurang berbuah bagi pekerjaan Kristus, kurang berbuah bagi pekerjaan Kristus, dan apa? Cenderung mereka menjadi sangat duniawi. Jadi ternyata orang yang hidup di zaman kasih karunia yang sudah percaya masih juga bisa hidup di dalam keduniawian. Bisa. Tidak ada yang kebal. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Kita masih memakai barang terbatas di sini yang masih bisa merasakan sakit. Tentunya. Kita masih punya pemikiran kita sebagai manusia. Karena mungkin kita dulunya adalah bukan orang percaya. Jadi masih ada sedikit bumbu-bumbu keduniawian, ya kan? Itu hal yang wajar? Wajar. Tapi Tuhan menginginkan itu? Tidak. Jadi siapa yang ingin kita turuti? Hawa nafsu kita atau keinginan? Saudara semua yang akan tentukan. Amin ya? Amin. Kendali tetap ada di dalam hati kita, di manusia itu. Apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sekarang. Sehingga Paulus banyak menegur orang-orang Korintus. Tidak terlepas dari situ. Tidak akan pernah terlepas dari jahatnya dunia ini. Itu makanya kita harus selalu waspada. Sikap was-was itu perlu. Itu menunjukkan kita masih manusia. Tentunya kepada pengajaran-pengajaran di luar sana. Amin. Sangat sesat. Kita bisa mengetahui itu sesat karena kita sudah belajar. Kalau mereka memang belajar, tetapi tidak menurut kasih karunia. Tidak menurut apa yang Tuhan inginkan di zaman kasih karunia. Itu yang menjadi pembeda bagi kita dengan orang-orang di luar sana. Pengajarannya luar biasa. Mungkin di kita, mungkin mereka semangat untuk melayani atau memberitakan firman Tuhan. Tidak usah kita ini lagi deh. No doubt. Tidak usah perlu diragukan. Kita pun mungkin belum seujung kukunya mereka. Tapi apa yang mereka sampaikan adalah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak memperuntukkan apapun di luar firman kasih karunia untuk di zaman kasih karunia saat ini. Yesus mati untuk menghapus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Hanya oleh iman yang percaya diselamatkan. Titik. Amin ya Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita tekankan terus. Itu mengapa makanya berulang-ulang kali hal itu disampaikan di atas mimbar ini, itu sudah menjadi hal yang harus. Kalau misalnya dalam matematika itu ilmu pasti. Keselamatan hanya oleh iman itu adalah ilmu pasti. Di zaman kasih karunia untuk bangsa lain. Semua yang hidup di zaman kasih karunia, siapapun, ya, itu adalah ilmu pasti. Karena itu yang Allah inginkan sekarang. Amin ya, Bapak Ibu ya. Amin. Kemudian, Bapak Ibu, berbeda sekali dengan hubungan Rasul Paulus dengan jemaat kudus di Filipi. Tadi kita bisa tahu jemaat Korintus mungkin masih banyak sekali hal-hal yang tergoncang dan bla bla bla, semua yang menjadi struggle di dalam kehidupan mereka di zaman kasih karunia. Tetapi berbeda dengan hubungan Rasul Paulus dengan jemaat kudus di Filipi yang sangat dekat. Hubungan mereka sangat dekat.
Apa buktinya Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama di Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima. Boleh satu orang untuk membacakan untuk kita? Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima. Filipi pasal pertama ayat kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Amin. Terima kasih. Bisa kita lihat buktinya ya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, semua yang hadir di sini dan yang menonton, dari mulai jemaat Filipi terbentuk. Di situ dikatakan apa? Dari hari pertama. Berarti hari terbentuknya ya. Hari terbentuknya mungkin bagi kita yang punya waktu untuk tentunya pasti membaca firman Tuhan, kita bisa baca di Kisah Para Rasul ayat yang ke-16 sampai pada masa Paulus di penjara selama bertahun-tahun di Roma. Ya, jemaat Filipi selalu ambil bagian dalam pemberitaan Injil Kristus. Sekali lagi, selalu ambil bagian di dalam pemberitaan Injil keselamatan. Itulah bukti hubungan mereka secara rohani sangat kuat, sangat dekat, yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Kalau kita bisa lihat bahwa sosok Paulus sebagai pemimpin, sebagai seorang rasul yang tentunya mendirikan jemaat, terkadang kalau kita bisa melihat secara jasmani, kalau pemimpinnya lemah, kita pasti akan ikut lemah. Kekuatan jemaat adalah di kekuatan pemimpinnya. Itu berlaku di semua, di kantor, di dunia pekerjaan. Itulah mengapa jadi pemimpin itu pasti pundaknya agak sedikit, ini dia, berat. Agak sedikit, aduh, begitu ya. Agak suka meregangkan sedikit gitu. Tapi saya tidak tahu kalau Pak Pendeta Charles kayaknya aman ya Pak ya? Punggung masih aman ya Pak ya? Masih. Ya, itu yang harus menjadi contoh ya hubungan antara Rasul Paulus dengan jemaat-jemaat di Filipi ini. Kemudian, apalagi? Kita bisa lagi lihat di pasalnya yang keempat, Bapak Ibu. Pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10, kita bisa lihat di situ. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya apa? Pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kemudian ayat 14-16. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengajarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jemaat Filipi selalu memperhatikan kesatuan hati mereka, tidak hanya bersama jemaat tetapi juga kepada Rasul Paulus. Selalu memperhatikan kesatuan iman, sepemikiran. Mereka bahkan membantu secara finansial, di mana Paulus melayani Injil Kristus, sehingga Paulus menyebut mereka adalah mahkotanya. Support yang dia berikan kepada Rasul Paulus itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan tentu saja semua hal itu terjadi apakah karena kekuatan mereka sebagai manusia? Apakah mereka berkelebihan? Kita tidak tahu. Tapi mungkin saja. Tetapi bukan itu yang terpenting. Tapi karena kasih, kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kembali kepada kasih karunia Tuhan yang menggerakkan hati, pemikiran mereka untuk saling mendukung, ya Bapak Ibu ya. Dan itu tentu saja bekerja di hati mereka, ya, dan pikiran jemaat kudus-kudusnya oleh pimpinan Roh Kudus. Sangat luar biasa, sangat istimewa hubungan yang luar biasa ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan itu sangat penting. Sehingga dari hubungan yang sangat kuat ini ya,
Dengar baik Bapak Ibu semua, yang sangat kuat ini tercipta hati yang senantiasa sukacita. Apa mereka bersungut-sungut Bapak Ibu? Tidak. Sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Baik oleh Rasul Paulus maupun kepada jemaat kudusnya Tuhan bersamaan di dalam pemberitaan Injil Kristus. Ya, itu yang terjadi. Itu yang harus juga menjadi salah satu pedoman kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Terlihat dari hubungan yang kuat dan dekat sesama. Kesaksian dari Pak Dales, ya, tidak selalu sempurna Bapak Ibu. Niat kita sebagai orang-orang kudus, sebagai orang-orang Tuhan yang ingin sekali disampaikan Injil kasih karunia, apakah sesempurna itu akan berjalan mulus? Tidak. Kalau bisa berjalan dengan mulus Bapak Ibu, semakin cepat seperti pengangkatan ini. Karena makin banyak orang yang diselamatkan. Ya kan? Itu kalau mulus, tapi kenyataannya apa? Tidak seperti itu Ferguson, ya. Tidak seperti itu. Tidak berjalan mulus. Kenapa? Tidak sesempurna itu. Kenapa? Banyak sekali rintangan Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan, yang dialami oleh Rasul Paulus. Apalagi kita semua yang ada di sini. Rasul Paulus yang kita tahu bahwa itu adalah panutan oleh orang-orang kasih karunia. Kurang kasih karunia apa lagi dalam hidupnya Paulus? Tapi apa? Masih diberikan duri di dalam daging supaya dia untuk menggocok Rasul Paulus. Ada saja rintangan. Ya, apalagi kita. Kita yang masih setiap minggunya berjalan ya, pemberitaan firman Tuhan, maupun hari Minggu, maupun ada Kamis ministry, kemudian ada Selasa pelayan firman, semua pelayan yang ingin bertumbuh pastinya, ya, itu masih jauh Bapak Ibu, masih jauh sekali, masih sangat jauh. Tapi kita bersyukur, kenapa kita punya progres, ya, kita punya progres. Amin ya Bapak Ibu. Nah, tidak selalu didapati sempurna dan tidak menjadi hal yang sangat-sangat krusial kalau kita tidak terus mengejar yang namanya pengetahuan akan kebenaran, ya. Dan itu penting. Cara kita melayani sesama sekali lagi dalam hidup, ya, dalam hidup kita, cara kita melayani bukan dalam status kita di dalam Kristus, ya, dan memperlakukan sesama saudara tidaklah sempurna. Itu sebagai sifat kedagingan tentunya yang kita alami. Ya, kita pasti masih pernah merasa kecewa satu sama lain. Dan itu menjadi hal yang wajar. Begitu. Tetapi faktanya kita masih ada kekurangan, pasti ada kekurangan, kelemahan. Wah. Tunjuk sana sini, lemah semua. Ya, kelemahan, dan itu harus kita accept. Kita terima. Kalau kita tidak terima, kita tidak tahu kalau kita lemah. Orang tahu lemah kalau kamu bisa menerima kelemahanmu. Oh, kelemahan saya di sini. Ketika saya lemah, saya minta kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan baru untuk mengatasi kelemahan itu. Kalau kita tidak bisa menerima kelemahan kita menjadi orang yang seperti apa? Orang yang keras kepala. Dan Tuhan tidak ingin jemaat kudusnya Tuhan jadi jemaat Tuhan yang keras kepala. Pindah sana. Ini masalah hati yang terus ingin lemah lembut, ya. Itu penting bagi kita. Faktanya masih kurang, masih lemah di sana sini, masih banyak harus diperbaiki, ya. Namun itu semua adalah menunjukkan bahwa justru itu menjadi kesempatan. Untuk apa? Untuk kita mendorong kita terus sehati sepikir untuk saling
untuk saling melengkapi, untuk bersama-sama tolong menolong. Itu penting. Seperti kedua orang ibu yang tadi di ayat yang kedua, ada Ibu Eudia dan Sintike. Jemaat Filipi ini harus dibantu agar mengerti pentingnya kesatuan hati dan pikiran dalam jemaat dengan tidak mementingkan diri sendiri, ya, tetapi mementingkan pekerjaan pelayanan menjangkau jiwa-jiwa agar banyak diselamatkan. Sama seperti Kristus, Bapak Ibu, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Kristus mementingkan dirinya sendiri, selesai sudah. Ini kita tidak akan terjadi ini di sini. Tidak akan terjadi ini di sini. Tidak ada Kamis Ministry, tidak ada hari Selasa pelayan firman Tuhan. Tidak ada kerinduan, oh saya ingin sekali belajar firman Tuhan luar biasa, bagaimana bla 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 bla. Tidak mengisi amunisi kita. Tidak ada Allah persekutuan ini. Tidak ada kalau Allah mementingkan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu semua. Tetapi apa? Justru rela berkorban mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa kita dan memberikan kita yang percaya ini janji kepastian keselamatan, jaminan kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Sukacita? Sukacita. Tergantung Bapak Ibu mau mengambil sukacita itu atau tidak. Tapi kalau saya maunya sukacita. Kenapa? Karena itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Apa yang bisa dibandingkan dengan itu sekarang? Boleh datang ke saya. Kalau ada pertimbangan yang lain, oh ini kayaknya lebih menarik nih dibandingkan jaminan kepastian keselamatan. Kalau ada, boleh. Kita coba diskusi. Kira-kira apa yang mengganggu Bapak atau Ibu? Sampai Bapak Ibu bisa berpikiran ada di luar jaminan keselamatan yang bisa membuat Bapak Ibu lebih sukacita. Nggak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Karena itu sangat berharga. Amin ya. Darah Yesus itu sangat berharga. Bapak Ibu. Kemudian salah satu nama disebutkan yang bersedia menolong agar Ibu Eudia itu kita lihat di ayat yang ketiga. Ada siapa namanya? Sunsugos. Itu menjadi hal yang penting juga buat kita. Sunsugos. Nah, itu menjadi salah satu hal juga terlihat dari hal belajar untuk saling tolong menolong. Menjadi hal penting untuk kita. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ini akan menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Di ayat yang keempat di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ayat 6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di ayat yang kelima, mari bisa kita lihat di situ apa? Yang ini menjadi hal yang menarik juga bagi kita. Hendaklah apa? Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Semakin menarik Bapak Ibu ya. Menarik. Ini untuk breakdown sangat menarik, luar biasa ini. Firman Tuhan ini. Kebaikan hatimu haruslah diketahui semua orang. Kebaikan hati. Pertanyaannya, kebaikan hati macam apa Bapak Ibu? Kebaikan hati seperti apa bentuknya? Apakah semua kebaikan hati yang harus diketahui semua orang? Yang perlu diketahui semua orang, kebaikan hati macam apa? Karena apa? Karena di kata selanjutnya Tuhan sudah dekat. Oh, gawat ini. Apanya yang gawat Bapak Ibu? Kalau kita tidak bisa kurang melihat sebagai kacamata manusia, Tuhan sudah dekat. Wah, ini maksudnya dekatnya di mana Bapak Ibu? Di mana? Apa yang menjadi harus tanggung jawab sebagai orang-orang percaya, ya?
Kebaikan hati macam apa? Apakah semua jenis kebaikan hati? Ataukah ada hal yang lebih spesifik yang sangat Tuhan inginkan supaya diketahui semua orang? Ya. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu, kebaikan hati bersama jemaat, kalau kita bisa melihat dari firman surat Rasul Paulus ini lewat kepada jemaat Filipi ini, kebaikan hati bersama jemaat seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, menyokong pemberitaan Injil keselamatan. Yang seperti yang dilakukan oleh jemaat Filipi, menolong Paulus, ya. Kita tadi sudah lihat di Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima. Dan kedua, kebaikan hati bersama dalam memahami doa Paulus. Itu yang menjadi hal tentunya yang harus diketahui semua orang. Oke, bagaimana dengan kebaikan hati lainnya? Ya, kalau kita berbicara dengan kebaikan, apa sih kebaikan hati yang dimaksud oleh Tuhan ini? Kalau kita bisa berbicara kepada kebaikan hati yang dimaksudkan, kayak kita seolah-olah kayak ria, tau ria? Atau iya, maksudnya kayak pamer. Mungkin kalau bisa melihat orang-orang harus tahu gue baik, orang-orang harus tahu dia baik. Jadi kayak kalau mau memberikan pertolongan gitu kayak harus orang lain lihat. Kayak ini lihat ini. Gitu. Seperti orang-orang Farisi ada? Ya, yang berdoa di pinggir jalan supaya orang tahu bahwa mereka ini berdoa. Mereka ini sangat kuat di dalam keagamaan. Apakah harus kebaikan hati seperti itu, Bapak Ibu? Bukan. Kebaikan hati yang dimaksud adalah kalau kita berbicara dengan kebaikan hati, di zaman kasih karunia kita berbicara dengan kebaikan Tuhan. Loh, kok kebaikan Tuhan? Loh iya, Tuhan ada di hatimu atau tidak? Amin. Ada kan? Ada. Jadi kalau kita berbicara kebaikan hati kita, kebaikan Tuhan yang ingin kita sebagai manusia, sebagai manusia ingin kita tunjukkan. Kebaikan hati yang dimaksudkan adalah Tuhan ingin kebaikan dan semua yang menjadi hal di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan berlimpah kepada kita ingin nyata selama di dunia. Itu maksudnya kebaikan hati yang Tuhan maksudkan di dalam ayat firman Tuhan ini. Itu menjadi hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat, mungkin ini menjadi hal yang Tuhan sepertinya menginginkan sesuatu. Jadi kita harus buru-buru nih, gitu. Ya. Tuhan sudah dekat. Jadi kayak seperti suatu warning. Padahal bukan. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Kalau mengutip kata dari kutipan dari Pak Dales dari Haris kita berbincang ya, bahwa kita kalau diibaratkan sebagai seorang prajurit ya, seorang tentara, kita ini semua tidak lagi sudah melewati yang namanya krisis di medan perang. Tidak ada lagi itu, tidak ada lagi kita menyiapkan untuk kita bersenjata bla 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 segala. Sudah tidak ada lagi. Kita sudah melewati krisis itu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam kehidupan kita setelah krisis ini bukan pertempuran lagi yang sedang kita lakukan. Tetapi apa? Perlombaan sesama orang percaya. Untuk apa Bapak Ibu? Apakah untuk mendapatkan keselamatan? Mahkota kemuliaan. Ya, jadi kita tidak sedang bertempur, tetapi sekarang kita sedang berlomba. Sesama saudara seiman, sesama kita.
Karena berkat yang kita kumpulkan sudah disediakan oleh Tuhan. Sekarang bagaimana kita sebagai manusia, ya, materialnya ini sudah ada dari Tuhan. Ya, kita tidak perlu mengumpulkan lagi. Ini berlomba sebagaimana, karena peluang yang Tuhan sudah sediakan itu sedikit, Bapak Ibu. Ya, peluang yang Tuhan sediakan sedikit dalam artian waktu. Ya, terbatas. Kok terbatas? Loh iya. Sekarang saya tanya, kamu bisa hidup sampai berapa lama? Kita berpacu kepada waktu. Tidak ada yang tahu. Kita berdoa supaya semua panjang umur. Amin ya. Tapi kalau Tuhan bilang kamu sudah selesai anakku, kita mau bilang apa? Di situ titik kita. Di situ finish kita. Kita berlomba sesama saudara seiman. Kita berlomba sebagai sesama semua orang yang sudah hidup di zaman kasih karunia, tentunya yang percaya. Itu penting bagi kita. Kenapa? Tuhan kita ingin meraih semuanya. Berkatnya sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan mau kita sebagai manusia meraih semuanya. Semuanya berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Di mana? Di dalam surga. Segala berkat rohani dalam surga. Tuhan menginginkan kita untuk mendapatkan semuanya. Nah, itu menjadi pilihan kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita saat ini. Apakah Bapak Ibu semua yang sudah percaya ingin mendapatkan emas, perak, batu permata, atau rumput, jerami, kayu, rumput kering, dan jerami? Bagian mana untuk yang mau Bapak Ibu semua dapatkan? Emas, perak, dan batu permata pasti. Tapi mungkin emasnya akan beda-beda. Ada Mas Roy, bukan maksudnya. Bukan itu maksudnya. Bukan. Ada akan berbeda, ya. Sebagaimana kita setia di dalam pemberitaan firman Tuhan selama hidup di dunia. Nggak ada nebeng-nebeng kalau itu. Nggak ada. Keselamatan tidak ada nebeng, berkat juga tidak ada nebeng. Tidak ada. Berkat yang kamu kumpulkan di dunia itulah nanti bagianmu. Ini bagianmu. Pemerintah Charles ini bagianmu. Ini Pak Dallas bagianmu. Dan Pak Roy, kemudian Pak Marbun, dan semua yang kita, itu bagian kita akan berbeda-beda. Itu pilihan kita sebanyak apa yang ingin kita inginkan untuk berlomba mendapatkan semua berkat mahkota di dalam surga. Ya, dan itu penting untuk kita. Nah, selanjutnya, inilah kesatuan hati. Balik lagi ke kesatuan hati kita untuk mengejar agar melimpah dalam pengetahuan yang benar. Melimpah dalam pengetahuan yang benar, melimpah dalam pengetahuan yang dalam pengetahuan firman rahasia Kristus. Karena Allah menghendaki semua orang bukan saja untuk selamatkan, tetapi memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang dibagi dengan tepat. Rightly dividing the word of truth. Yang tentunya Bapak Ibu, semua ini akan membawa kepada sukacita dan damai. Sejahtera kita. Damai sejahtera kita juga akan makin melimpah di dalam persekutuan kita di dalam jemaat kudusnya Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa firman Tuhan ini. Menjadi hal yang sangat menarik tentunya kita bicarakan dan kita sharingkan satu sama lain. Ya. Nah, jadi kita kembali sekilas melihat Bapak Ibu, kembali mengapa jemaat Galatia banyak mengalami masalah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tidak semua orang kudusnya Tuhan bisa mendapatkan hasil yang atau kehidupan yang sempurna di dalam hidup duniawi. Karena kita semua pasti punya rintangan, ya. Begitu juga dengan jemaat Galatia, banyak mengalami masalah. Kenapa jemaat Korintus banyak juga mengalami masalah yang tidak membangun iman mereka? Boleh jadi, ya Bapak Ibu ya, ada masalah, memang masalah akan selalu ada, ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Masalah pasti akan selalu ada. Kita tidak bisa tidak mengharapkan
kita tidak bisa mengharapkan tidak ada masalah, tidak mungkin. Berarti Anda harus bisa bertanya kepada diri Anda sendiri, saya masih hidup atau tidak sih? Lah iya dong, betul kan? Siapa sih semua di sini yang tidak punya masalah? Tidak mungkin. Anak kecil aja pasti punya masalah. Iya loh, betul. Kalau kita tanya apa sih yang mereka bisa masalahkan di dalam kehidupan mereka? Karena mereka masih kecil gitu, kayak masih butuh kasih sayang orang tua, masih ditata segala macam gitu kan. Pasti punya masalah, pasti. Ya. Dan itu ya Bapak Ibu yang akan selalu ada selama kita hidup di dunia. Kalau tidak hidup di dunia tidak ada masalah. Sudah selesai. Ya kan? Nah, di dalam gereja-gereja kudusnya Tuhan juga pasti ada saja masalah. Pasti ya? Pasti. Itu sudah hal yang pasti ada. Contohnya apa? Contohnya jemaat Galatia. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah yang di jemaat yang di zaman sekarang dulu ini kita ya, di 2022 ini yang nggak ada. Tuh. Kita tidak usah melihat di sana. Kita melihat ke contoh. Ya, ini contoh. Jemaat Galatia, jemaat Korintus, apa? Banyak sekali masalah, pasti ada masalah. Tetapi masalah yang membangun iman atau tidak. Ini masalah itu terbagi menjadi dua kembali. Adakah masalah yang menjatuhkan iman, berarti ada juga masalah yang membangun iman. Itu penting. Mengapa orang-orang kudusnya Tuhan tersebut banyak masalah yang tidak membangun? Yang membuat mereka tidak sanggup meneladani hidup Rasul Paulus. Mengapa? Tentu karena belum terjawab di dalam diri jemaat mereka apa yang didoakan Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Di situ dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu dengar, terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mereka belum benar-benar melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dengar baik, mereka masih memakai akal pikiran mereka sendiri. Ya, masih memakai akal pemikiran mereka sendiri, belum menggunakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus sebagai kepala tubuh. Ya, coba kita lihat di Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama dan kelima sampai kelima. Saya akan membacakan cepat untuk kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, ini khususnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mereka belum terlatih, Bapak Ibu. Mereka belum terlatih. Mereka belum terlatih dalam memakai pikiran mereka untuk membuktikan apa sih yang terbaik. Apa sih yang terbaik? Apa sih kualitas yang harus saya berikan sebagai jemaat anak Tuhan? Ya, excellent. Kita semua mau yang terbaik. Pastinya, tentunya. Apapun itu. Masalah duniawi apalagi? Saya ingin anak saya sekolah di sekolah yang terbaik. Saya ingin mendapatkan baju yang terbaik. Makanan juga kalau bisa yang terbaik. Apapun yang terbaik. Tidak hanya di dalam kehidupan duniawi, terlebih di dalam kehidupan rohani. Harus terlatih, harus lebih peka, membuktikan apa yang terbaik. Kita harus memakai pikiran kita untuk membuktikan apa yang terbaik menurut Tuhan. Yaitu apa? Memahami banyak kebenaran firman rahasia Kristus yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada kita, kepada jemaat-jemaat. Ya,
Karena firman itu tidak ada akhirnya. Tidak tahu kita di mana akhirnya, Bapak Ibu. Sekarang siapa yang tahu Bapak Ibu kapan akan dipanggil Tuhan? Tidak ada, kan? Tidak ada yang tahu. Jadi apa kita bisa kepenuhan dengan firman Tuhan? Tidak. Selalu haus. Apakah kita bisa kepenuhan firman Tuhan? Manusia itu? Tidak. Tidak, karena kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita orang yang terbatas, kita manusia. Untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas, coba Bapak Ibu pikirkan. Tidak mungkin. Karena kita tidak tahu di mana akhirnya. Jadi kita akan pulang dalam keadaan tidak akan penuh dalam pengetahuan akan kebenaran. Justru kita akan semakin haus. Semakin banyak kamu mengerti, semakin banyak yang tidak kamu pahami. Itu berlaku di dalam firman Tuhan. Ya, itu penting kita coba untuk renungkan. That's why kita mengadakan pembacaan Alkitab. Ya, itu untuk mengisi pengetahuan. Setiap minggu, masuk. Wah, ternyata hal ini belum saya mengerti. Tapi kita sudah tahu kan? Tahu, tapi belum mengerti. Itu akan bercabang Bapak Ibu. Tidak hanya di pengetahuan itu saja. Tidak hanya kepada pelajaran atau topik yang sedang kita pikirkan atau sedang kita pelajari. Karena kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, itu semakin akan bercabang. Oh, bagaimana dengan ini? Apa hubungannya dengan ini? Apa hubungannya dengan ini? Semua berhubungan Bapak Ibu. Kita tahu satu saja, pertanyaan pasti akan bermunculan banyak. Satu topik saja kita bahas. Seperti yang kemarin minggu lalu, kita membahas topik baptis. Banyak kan pertanyaan? Banyak. Mulai dari problematika apa yang terjadi di dalam gereja saat ini, di dalam topik baptis, apalagi di topik-topik yang lain. Atau pacaran yang tadi sudah sampaikan, doa Bapa kami. Paling banyak itu. Amin. Amin. Ya, banyak. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau kita sudah tahu banyak berarti kita sudah mendapatkan, sudah merasa penuh. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan berbanding lurus. Malah akan semakin haus. Ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Memahami banyak sekali kebenaran firman rahasia Kristus yang dituliskan terlebih oleh surat-surat Rasul Paulus. Ya. Dan itu yang terjadi untuk kita juga. Karena kita tidak akan kita pulang tidak akan penuh. Kenapa? Karena kepenuhan itu hanya Allah, kepenuhan Allah. Amin. Bagaimana sesuatu yang terbatas bisa mendapatkan kepenuhan Allah? Tetapi keselamatan itu menjadi penuh untuk kita melalui iman kita kepada karya salib Yesus Kristus, karya pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Dan tidak akan pernah berhenti ujungnya. Karena yang tadi saya sudah bilang, kalau kita mengerti sesuatu, kita merasa bahwa kita tidak akan mengerti. Makin banyak yang ternyata yang kita belajar, makin banyak yang tidak kita pahami. Itu makanya untuk belajar tidak pernah ada ujungnya. Dan itu penting untuk kita. Karena ketika kita memahami lebih banyak kebenaran firman kasih karunia, firman rahasia Kristus, Allah membukakan rahasia hikmatnya bagi kita untuk mempercayai dengan lebih kuat bahwa Roh Kudus terus dan sedang bekerja mengubahkan hidup kita sebagai orang-orang percaya dari hari ke hari. Semakin diperbaharui menjadi lebih baik dalam cara-cara kita melayani Tuhan dan sesama kita. Amin. Kita juga harus lebih peka kepada kemajuan kita. Tidak hanya peka terhadap kelemahan, karena kalau kita tidak lemah, kita tidak tahu di situ kita sudah maju atau belum. Amin. Ya kan? Bagaimana kalau kita tahu kita maju?
kalau kita tidak pernah merasakan kelemahan. Itu yang menjadi pemikiran dan yang harus kita tentunya bawa doa di dalam kepada Tuhan. Apakah masalah ini akan menjatuhkan iman atau masalah yang akan membangun iman? Itu yang harus kita tentukan, yang menjadi bagian salah satu pergumulan kita juga kepada Tuhan. Ya, tapi kita percaya bahwa apapun yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah memeteraikan kita, ya, dan Roh Kudus ada di dalam hati, kita percaya bahwa Tuhan akan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya. Kenapa harus kebaikan hati diketahui semua orang ya, Bapak Ibu? Itu juga harus kita penting pelajari bahwa kebaikan hati yang dimaksud adalah kebaikan Tuhan. So that's why Tuhan menginginkan supaya kebaikan hati yang Tuhan inginkan disampaikan kepada semuanya, nyata sebagai orang kudus. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kita bisa melihat di dalam ayat firman Tuhan ini dari keteladanan cara hidup. Ya, cara hidup kita sebagai orang-orang percaya haruslah selalu menguatkan tidak hanya iman kita pribadi, tapi juga iman orang lain. Menjadi iman kita bersama. Terlihat dalam keteladanan cara hidup yang selalu menguatkan iman kita bersama. Itu penting untuk kita. Apa yang penembak jitu lakukan kalau ingin mendapatkan sasarannya, Bapak Ibu? Apa yang harus dia lakukan? Apakah kalau misalnya dia ingin menembak sesuatu tapi dia memikirkan urusan yang lain, apakah akan masuk ke sasaran? Harus fokus. Fokus adalah kata kuncinya berhasil. Tanpa kita fokus, maka ada banyak sekali tenaga, pikiran, dan perasaan yang terbuang dengan sia-sia. Ya. Makanya anak-anak sekarang dilatih belajar untuk fokus. Karena kalau kita fokus akan minim tenaga yang dikeluarkan. Kalau tidak fokus pasti saja banyak sekali hal yang akan apalagi untuk anak-anak kuliahan atau anak-anak sekolah sekarang, bagaimana bisa fokus dengan pelajaran online saat ini? Saya sebagai guru juga sangat merasakan bahwa memang jauh sekali fokus anak-anak itu berkurang lewat pelajaran online. Sangat jauh. Jadi kita sebagai guru apa? Harus menurunkan standar materi, tanpa harus mengurangi kualitas dari standar tersebut. Fokus itu yang diperlukan oleh kita semua sebagai orang-orang kudus. Ya. Di sini Paulus menasihati agar kita fokus memikirkan hal-hal positif di ayat yang ke-9, ya. Di dalam hidup kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, yaitu fokus kepada kebenaran-kebenaran Allah yang bersumber dari kasih karunia Allah. Tentunya banyak kebenaran Allah, ya. Banyak sekali kebenaran Allah. Banyak sekali yang diperuntukkan untuk kita, tapi tidak kepada kita. Itu penting harus kita ketahui, ya.
Jadi itu harus bersumber dari kasih karunia Tuhan oleh Roh Kudus. Kebenaran-kebenaran Allah yang bersumber dari kasih karunia Tuhan. Bukan lagi fokus kepada kita, ya, kepada diri sendiri, kepada kebenaran diri sendiri, yaitu pengetahuan pikiran daging. Tidak lagi seperti itu. Yang kita ketahui, yang kita harus tahu, hal itu sudah sering mengecewakan, ya, PU, ya, sangat mengecewakan pastinya. Sering mengecewakan dan membuat banyak kita mengalami kerugian. Kalau kita berpikir, yaitu pengetahuan, ya, fokus kepada kebenaran kita sendiri, fokus kepada pikiran daging kita, sehingga perlulah kita banyak belajar agar pikiran kita tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh buruk dunia ini. Apa contohnya? Banyak sekali contohnya. Baru kita saja kita diskusikan. Jemaat-jemaat Paulus pun banyak diombang-ambingkan. Apa yang menyebabkan? Karena mereka tidak fokus untuk meraih kebenaran berdasarkan kasih karunia Allah. Dan tentunya Bapak Ibu, kita semua ini, ya, tidak hanya yang hadir di sini maupun yang menonton live streaming, semua orang percaya pastinya ingin agar upah kita besar surga. Tidak mungkin kayak, aduh Pak, kayaknya saya sudahlah segitu aja, gak apa-apa. Ada yang mau seperti itu? Sudahlah Pak, yang penting udah dapat upah gitu. Kalau dipikirkan secara manusiawi, kita bekerja kepada bos kita, maunya apakah gaji kita segitu-segitu aja? Belum kebutuhan sehari-hari, atau mungkin yang berkeluarga. Anak 2 saja sudah wow, apalagi lebih. karena pasti akan sangat lama, ya, tentunya. Apalagi kita, upah kita di surga, berkat yang kekal. Yang sementara aja kita ingin banyak, apalagi yang kekal, pastinya ingin lebih banyak. Amin, ya. Amin Bapak Ibu. Pasti harus dong. Jangan mau kalah. Itu namanya perlombaan. Gitu. Perlombaan itulah. Ini sebenarnya kita sedang berlomba, ini semua di sini. Sedang berlomba. Sedang berlomba mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Dan itulah mengapa rasa haus itu akan terus muncul. Itu artinya kita belajar. Dan itu yang harus kita ketahui. Yaitu pengetahuan pikiran daging ini yang harus kita singkirkan. Ya. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh buruk di dunia ini. Banyak contohnya. Mau dari jemaat yang dulu atau jemaat yang ada di sekitar kita. Banyak. Itu yang harus kita garis bawahi. Ya, tentunya kita semua selain upah kita bahkan menerima mahkota kebenaran seperti Rasul Paulus. Kalau kita lihat Rasul Paulus kok mahkotanya seperti apa ya? Kalau kita bayangkan gitu, aduh, bisa nggak silau gitu, apakah silau atau berbentuk apa gitu kan? Mungkin mahkotanya Pak Charles nanti mungkin gitu. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu, tidak ada yang tahu, serius, tidak ada yang tahu. Itulah mengapa kita diberikan kesempatan selama di dunia ini. Karena kesempatannya terbatas. Tuhan sudah sediakan, tinggal kita mau meraih sebanyak apa kita mau. Itu Anda yang menentukan. Untuk itu, marilah kita membangun terus iman pertumbuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Di atas dasar atau fondasi pengetahuan Kristus akan Kristus Yesus, yang seperti emas, perak, atau dan batu permata. Tahan uji. Semuanya ini Allah kehendaki agar apa? Sukacita tentunya. Siapa sih di saat seperti ini yang maunya duka cita terus? Duka cita terus. Ini bapak ini dari tadi di depan ngomongnya sukacita terus, gak tahu apa, saya banyak masalah, banyak apa. Loh, itu artinya mulailah
berpikir, ya, bukan lagi dengan pikiran daging. Amin. Ya, amin. Saya ngomong seperti ini bukan sweet talk, bukan omongan manis, tapi Tuhan yang inginkan, Tuhan yang jaminkan, Tuhan yang berikan. Bukan sekedar omongan manis, bukan. Karena apa? Kita semua sudah membacanya, apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang sudah Tuhan inginkan. Dan itu yang harus menjadi salah satu hal itu yang akan menjadi hal sukacita bagi kita. Tentunya Tuhan agar sukacita dan damai sejahtera Tuhan makin melimpah di dalam hidup kita bersama. Amin ya. Amin. Tuhan inginkan itu kok. Kalau tanya Bapak Ibu Saudara mau nggak? Ya, agar semua orang mengetahui kabar keselamatan. Itu anugerah terbesar. Itu sukacita terbesar yang Bapak Ibu pernah alami bahkan selama Bapak Ibu hidup. Mungkin ada sukacita-sukacita lain, itu hanya bumbu. Kita sebagai manusia hidup di dunia pasti, karena masih hidup di dunia. Itu hanya bumbu. Tapi untuk sukacita terbesar kita sudah mengalaminya. Amin ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita ingin melihat sukacita-sukacita yang lain. Yaitu apa? Kita sebagai jemaat orang-orang kudus saling membangun iman kita. Dengan membangun iman kita, dengan memfokuskan iman kita terhadap sesama, tentunya memikirkan lewat pikiran Roh Kudus Allah, pasti tidak mungkin akan mendapatkan duka cita. Pasti sukacita berlimpah. Agar semua orang mengetahui kabar keselamatan. Itu menjadi sukacita kita juga, ya? Ya. Kita merasa senang pasti. Wah, akhirnya kamu selamat sama seperti saya. Sukacita. Punya penginjilan pasti pengen penginjilannya menyebar luas. Itu kan menjamur di mana-mana. Begitu. Tapi apakah kita mau terus setia melayani firman Tuhan? Melayani pemberitaan firman Tuhan. Itu menjadi tugas kita bersama. Sehati, sepikir di dalam kasih karunia Tuhan lewat pemberitaan firman Injil keselamatan. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ini bukan menakuti, tapi ini adalah kesempatan. Baik, kesimpulan kita. Jadi apakah sebenarnya kita orang-orang kudusnya Tuhan? Sebenarnya kita orang-orang kudusnya Tuhan sudah sehati sepikirkah dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan? Ya, mari kita membaca Efesus 1 ayat 13. Ini akan menjadi ayat terakhir kita pada sharing kita pagi menjelang siang hari ini. Kita akan membaca bersama-sama. Satu, sudah ketemu semua? Baik ya, amin ya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ya, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kita percaya, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus di hati kita masing-masing, sehingga Roh Kudus itulah yang telah membuat kita sehati sepikir. Luar biasa Bapak Ibu. Sukacita yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan, membuat kita sehati sepikir dan satu tujuan. Apakah kita mau mempertahankan itu? Tentunya harus, wajib. Lalu apa Bapak Ibu demikian yang sekarang kita perlukan? Ya, yang perlu adalah bagaimana kita memelihara dan menjaga kesehatian kita. Karena kita sudah sehati sepikir, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di dalam hati kita sudah sehati sepikir. Tapi itu kita bisa menjadi tidak sehati dan tidak sepikir, bisa. Kalau kita tidak menjaga itu. Bukan berarti keselamatannya yang hilang ya Bapak Ibu. Keselamatan hanya sekali.
dan untuk selama-lamanya. Yang penting adalah menjaga kesehatian kita bersama dalam Tuhan dan terus apa? Berlomba, mengejar bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita akan Kristus Yesus. Apakah Bapak Ibu semua sudah merasa cukup akan pengetahuan kebenaran ini? Belum. Pasti belum. Masih banyak. Masih banyak yang harus kita pelajari. Dan perlombaan itu dimulai ketika kita percaya. Ketika kita menerima Injil keselamatan. Dan bagaimana caranya? Mengerjakan terus keselamatan kita, yaitu meraih yang terbaik. Pengetahuan rahasia sebagai apa? Penyataan kebenaran Allah untuk kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Menjaga kebenaran, menjaga kesehatian kita sebagai orang-orang percaya itu tidaklah mudah. Tapi kalau kita terus sehati sepikir di dalam kebenaran, meraih pengetahuan akan kebenaran, tidak mustahil kita akan seperti ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin ya Bapak Ibu. Maukah seperti itu? Mau ya? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Sangat luar biasa, sangat sukacita yang kami rasakan Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun siapapun yang menonton dan mengikuti firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari. Kami banyak sekali belajar Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin terus diperlengkapi. Kami ingin terus selalu setia untuk melayani Tuhan. Karena kami sudah mendapatkan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, keselamatan yang kami terima dengan cuma-cuma. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan. Ini sangatlah luar biasa, masih sedikit Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami akan semakin haus untuk mendalami firman kebenaran kasih karunia. Karena kami yakin Tuhan, tanggung jawab kami sebagai orang-orang kudus Tuhan, sebagai jemaat kudusnya Tuhan, bahwa Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga meraih pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan semua yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan selalu melindungi kami dan akan selalu menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom.